Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agus Milan Sumantri, absen 13 dari 11 Belgena. Di sini saya akan memperkenalkan hasil codingan saya, yaitu untuk PHS PMP1. Nah, yang pertama, seperti yang kalian bisa lihat, kita pertama yaitu PHP install Pandas. Nah, PHP install Pandas itu adalah eh, sebentar, digunakan untuk manipulasi dan analisis data, lalu import Pandas SPD. Nah, lalu selanjutnya kalian lanjut ke from Google Colab import drive mau. Nah, di situ gunanya file CSV yang sudah kalian unduh, kalian masukkan ke dalam Google Drive. Nah, lalu kalian mount atau ya lempar ke dalam Google Colab. Nah, lalu df.pdr CSV. Nah, df.pdr CSV itu gunanya untuk membaca file CSV. Nah, df describe itu menjelaskan lebih lanjut dan detailnya. Nah, lalu di sini kita akan belajar tentang KNN. Nah, KNN itu adalah model machine learning yang dapat digunakan untuk melakukan prediksi berdasarkan kedekatan karakteristik, maaf, kedekatan karakteristik dengan sejumlah tetangga terdekat. KNN lebih akurat menggunakan data dengan 3 tetangga terdekat. Prediksi yang dapat dilakukan dapat diterapkan baik pada classification maupun regression text. Nah, lalu di sini ada df-info. Df-info yaitu gunanya untuk menjelaskan setiap kolom yang ada di dalam file tersebut dan berapa banyak memori yang digunakan. Nah, lalu di sini ada df duplicated. Nah, df duplicated itu di sini gunanya untuk menduplikasi file-file yang ada di atas seperti oh maaf eh uh, oh skip saja lah. Nah, di sini gunanya itu untuk memisahkan dan lalu membuatnya menjadi angka 0. Lalu df sex. Nah, di sini df sex replace female 0 lalu male. Nah, di sini gunanya untuk sesuai namanya replace, berarti itu untuk menukar female dan male. Nah, lalu di sini menampilkan grafik dari female dan male jenis kelamin dan titik dari data resting blood pressure dan kolesterol. Nah, di sini import matplotlib pplot SPLT. Nah, lalu ketika di run maka terlihat bahwa semua warna biru yaitu female dan warna oranye adalah male. Setelah itu terlihat bahwa X level adalah tris PWS dan Y yaitu level kolesterol. Titik terlihat berantakan karena berapa banyak data yang terlihat. Lalu kita membuat import nanti ASNP, yaitu gunanya untuk operasi matematika pada array atau matrix. Nah, di sini membentuk NP array dan dari kolom trace BPS dan kolesterol. Lalu yang sex. Lalu di sini NP array pertama masuk ke X trend, yang kedua masuk ke Y trend. Pada nilai target merupakan tipe data string. Nah, untuk memudahkan evaluasi model, maka harus diubah menjadi numerik. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, bentuknya itu dalam bentuk teks.
Nah, di sini mengubah Y train yaitu seks menjadi numerik untuk menggunakan evaluasi 0 sama dengan pria, satu wanita. Nah, di sini kalian merubahnya menjadi angka numerik. Nah, tadi kan kita kan membuatnya itu dalam bentuk satu shape. Jadi bentuknya itu masih lurus seperti ini semua. Nah, lalu agar rupanya menjadi lebih mudah untuk dibaca, kita mengubah array menjadi satu dimensi. Nah, lalu masukkan model untuk ANN, K sebagai 3 untuk menentukan keterangan vertikal. Nah, lalu kalian menentukan gender berdasarkan kesesuaian kolesterol. Misal saja mereka 112 dan 105. Karena hanya terdapat satu database, maka harus diubah menjadi dua dimensi, yaitu dengan 1 min 1. 1 dan min 1. Dimensi yang mengatur baris, yaitu jumlah data. Dimensi yang mengatur kolom, yaitu jumlah features. Nah, lalu eh, selanjutnya maka hasil yaitu dengan tes PP 119 dan kolesterol 125 menandakan bahwa prediksi memiliki jenis kelamin. Lalu bila rupa array 0 itu jenis kelamin apa, bisaran kode di bawah ini yaitu LP titik inverse transform Y new. Nah, di sini visualisasikan posisi data baru terhadap kumpulan data terpilih dan kolesterol. Marker baru untuk memanggil bentuk misterius. Misterius itu berarti yang tidak diketahui ya teman-teman. Marker S square makna merah dan bernama misterius. Jadi kita mendapatkan marker atau menambahkan marker baru untuk jenis kelamin yang masih misterius. Nah, seperti yang kalian bisa lihat. Ini contoh. Lalu mengubah misterius menjadi NP array. Lalu menghitung jarak antara Euclidean distance antara data point misterius dengan setiap data point lagi pada ekstrem. Jadi datanya banyak sekali ya teman-teman. Jadi saya skip terlebih dahulu. Nah, lalu selanjutnya mempermudah proses pengamatan, maka akan membuat kolom baru, mengaturnya dengan data ascending, yaitu dari kecil dan ke besar. Nah, untuk sebaliknya yaitu descending. Nah, descending itu kebalikannya berarti dari besar ke kecil. Nah, di sini untuk tabel hasilnya. Lalu selanjutnya prediksi terhadap testing set. Nah, ini bentuk numerik array-nya ya teman-teman. Lalu di sini kita akan lihat akurasi. Akurasi adalah proporsi dari instan pada train test yang diklasifikasikan dengan benar atau tepat. Nah, untuk melihat berapa besar akurasi dari data yang sudah ada, lalu nilai dari akurasi adalah 95%. Lalu precision merupakan proporsi dari testing test yang diprediksi sebagai positif model yang mau benar positif. Nah, lalu recall yaitu proporsi dari data testing yang memang benar positif pada data yang diprediksi sebagai positif. Jadi data yang sudah terbaca sebagai positif maka akan di recall yaitu atau diproporsikan dari emang proporsikan dari data yang memang benar-benar positif. Lalu F1 score, nah, F1 score sendiri di sini itu nilai rata-rata harmonic precision dan recall. Jadi data tadi kita ratakan menjadi satu. Nah, lalu classification report. Nah, classification report. Nah, di sini bisa terlihat dari precision recall dan fit score.
Berapa nilai precision untuk kelas target 0 dan kelas target 1, berapa banyak pun nilai target yang akan diasumsikan menjadi nilai positif atau negatif, 1 positif dan 0 adalah negatif. Lalu untuk terakhir kita akan lalu terakhir ada Matthew Correlation Coefficient, yaitu MCC. MCC merupakan alternatif untuk F1 score. Untuk pengumpulan format nilai trading adalah 1 kalau prediksi secara asal, maka nilai skor adalah 0. Model tidak benar adalah min 1. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Kalau ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.